Shalom saudara semua, kita ketemu lagi di dalam minggu yang berbahagia. Karena apa? Karena kita tidak pernah menjadi tidak berarti. Kita selalu dituntun, dipimpin, diperhatikan. Dan kita adalah warga kerajaan Allah. Hari ini Tuhan mau memberikan tuntunan pimpinan buat kita semua di dalam suatu tema firman Tuhan yang akan memberkati kita, yaitu bicara tentang anugerah. Amin. Yuk kita lihat. Kita mulaikan, siapkan hati kita akan ikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita, umat kerajaan Allah. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat tuntunan pimpinan yang tidak pernah lepas daripada kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Bapa yang kekal, Raja segala Raja, Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus di dalam kami. Sebab itu berbicara, kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang siap katakan, amin. Saudara-saudari, dalam beberapa saat ini kita dituntun, dipimpin. Ini bukan sekedar hanya khotbah, tetapi suatu tuntunan Tuhan. Anda yang membutuhkan tuntunan Tuhan, Anda perhatikan baik-baik di sini, saudara-saudari. Ya, di beberapa saat yang lalu, Tuhan sudah memimpin kita lewat suatu firman Tuhan, lewat Yesaya 43 ayat 19, bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah ada. Artinya sudah hadir sekarang. Belumkah engkau mengetahuinya? Yang menjadi masalah adalah kita tidak sadari. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Kehidupan kita mungkin dalam masa kekeringan, tetapi akan ada selalu jalan. Sungai-sungai di padang belantara. Kehidupan kita, padang belantara bicara tentang pergumulan hidup, saudara-saudari. Ada lembah, ada juga gunung, ada bukit, ada berbatuan, dan ada hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin kita dihianati, dikecewakan, tapi juga ada hal yang menyukakan, menyenangkan, tetapi dari padang belantara itu ada sungai ya. Sungai dalam firman Tuhan selalu menunjukkan tentang di mana ada sungai itu, di kiri kanannya ada kehidupan. Anda mengalirkan kehidupan. Dan saya mau katakan, saudara-saudari, bahwa firman Tuhan mengatakan ada sungai dari tata kasih karunia. Dan sungai membawa kehidupan itu kadang tidak langsung. Sebab itu kadang-kadang kita nggak melihat langsung kok jalan keluar Tuhan, tetapi kita akan melihat diam-diam ada kehidupan yang meresap dan akhirnya pasti menghasilkan buahnya. Amin. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kitanya yang nggak melihat bahwa Tuhan menyediakan dari beberapa saat yang lalu kita melihat Tuhan menyediakan season masa, yaitu di mana kita dihidupkan oleh anugerah. Akhir zaman, ketika kita tidak mengandalkan anugerah Tuhan, kita akan ditindas oleh dunia. Dunia semakin licik, semakin jahat. Kita butuh anugerah. Dan Tuhan telah menetapkan bahwa masa ini, sekarang yang kita hidupin ini adalah masa di mana kita dihidupkan oleh anugerah. Tetapi kita juga ada di dalam kerajaan. Suatu kerajaan bukan hanya hadir tetapi memiliki tujuan. Jadi masa ini adalah masa di mana kita dihidupkan di anugerah dan membawa tujuan Tuhan. Namun, seringkali kita nggak ngelihat bahwa momen ini, masa ini sedang terjadi. Kenapa? Karena pola pikir kita. Seperti kita sudah melihat beberapa saat yang lalu bahwa kita harus mengenakan pola pikir anugerah. Lalu proses untuk memperluas. Anugerah bukan membuat kita tidak melakukan apa-apa. Anugerah membuat kita bersandar sama Tuhan dan melihat segala sesuatunya selalu ada dipenuhi anugerah. Anugerah bukan suatu hal yang membuat sekedar kita menyangkal keadaan. Anugerah adalah menghubungkan kita dengan kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga kita tahu bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita, bahkan di saat kita masih menanti manifestasi daripada kuasa dan janji Tuhan terjadi, tetap ada anugerah. Anugerah bukan sekedar mujizat, ada anugerah untuk kita menghadapi tekanan, masalah, ada anugerah untuk kita menerobos, ada anugerah untuk kita menghadapi, dan ada anugerah untuk kita juga, saudara-saudari, dalam pertempuran. Oke ya? Tapi yang menjadi masalah adalah umat Tuhan, ketika banyak dari mereka nggak mengerti bahwa ketika mereka mengandalkan anugerah, bukan berarti mereka tidak memberikan diri mereka, tidak melakukan apa-apa, karena mereka pakai konsep dunia. Pola dunia adalah selalu melihat pada pemberian. Wah, ini anugerah pemberian Tuhan. Tetapi pola kerajaan Allah berfokus bukan pada pemberiannya, tetapi kepada bejananya. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya karena Yesus sudah bayar, tetapi bejananya harus siap. Oleh sebab itulah kita memberikan diri untuk diproses. Dan kita lihat beberapa saat yang lalu bahwa sikap hidup bukannya aktivitasnya, adalah tinggal dan nantikan. Yesaya 30 ayat 15 katakan, dengan tinggal, tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Nah, saudara tinggal tenang dan nantikan bukan berarti kita nggak lakukan apa-apa, tetapi ini adalah kehendak kita. Pertama, kenapa kita ngelihat dari sebelumnya, ya ini adalah ringkasan tuntunan Tuhan dari beberapa saat yang lalu, 3 minggu yang lalu, bahwa Dia Maha Tahu dan kita butuh tuntunan. Ketika kita bertanya kenapa, itu Tuhan mau kasih unjuk agar kamu dan saya fokus kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Tahu, sehingga kita tenang. Kita nggak perlu tahu banyak hal, tapi kita punya Allah yang Maha Tahu. Tetapi mengklaim Allah Maha Tahu saja kurang, karena kita yang nggak Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu, maka kita butuh tuntunan dari yang Maha Tahu. Kita mau dituntun. Kemudian juga fokus pada Yesus akan mengaktifkan iman. Roh Kudus juga akan menuntun pimpin Anda untuk mengenal kasih Allah. Jadi proses tinggal dan nantikan itu adalah kita melihat kepada Dia. Lalu bagaimana itu bicara melihat pada diri kita. Bagaimana kita mau memberikan diri untuk dikendalikan daging kita. Bagaimana kita juga belajar firman, untuk mengenal firman supaya sepakat firman. Bagaimana kita mau memberikan diri untuk diubahkan, masuk dalam rencana Tuhan, dan bukannya minta Tuhan yang berubah, tapi kitanya. Bagaimana kita mau mengkaitkan diri dengan Roh Kudus, saudari. Bukan mengkaitkan diri dengan emosi. Terlalu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini mengkaitkan diri dengan emosi. Baik itu perasaan sedih, marah, kecewa. Saudara, nggak bisa dihindari, itu ada. Tetapi dengan siapa Anda mau kaitkan? Keadaan Anda, will Anda, kehendak Anda, itu adalah pilihan. Semakin kita latih, pilihan kita semakin menjadi bijak, makin juga pilihan kita menjadi pilihan-pilihan yang tepat, saudara-saudari. Kaitkanlah dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus ada kuasa, sehingga kita akan melihat kuasa. Lalu di mana? Di firman Tuhan katakan dengan membangun hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga dan orang sekeliling kita. Jadi ini Anda ngelihat, izinkan proses. Proses ini tinggal dan nantikan, bukannya aktivitas Anda diam nggak lakukan apa, tetapi ini bicara tentang will Anda, kehendak Anda kendalikan untuk Anda tinggal diam, sehingga bisa fokus kepada Tuhan, bisa menundukkan diri, dan bisa membina hubungan, mengendaki sesuatu yang baik, saudari. Lalu kemudian ketika itu kita bicara, yang kita bahas ini tadi adalah, ikuti proses ini adalah ketika kita menantikan Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia suruh murid-muridnya tinggal dan diam di Yerusalem sampai janji Allah, janji Roh Kudus dicurahkan. Inilah. Kemudian minggu lalu kita bicara tentang hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan lalu tinggal pada kita. Pesannya adalah pergi dan lakukan. Saudara-saudari, di dalam ayatnya ya, Kisah Rasul 2 ayat 17, Anda ngelihat pada hari terakhir di mana Roh Kudus dicurahkan, yaitu hari saat kita saat ini. Saat ini adalah hidup Anda dan saya, orang percaya, hari ini adalah di mana Roh Kudus sudah diberikan kepada Anda dan saya. Jadi sudah dicurahkan. Nah, kemudian dikatakan, tapi kalau anak-anak bernubuat, teruna dapat penglihatan, orang tua dapat mimpi. Jadi pasti akan banyak terjadi hal ini. Saudara, iya, terserah Tuhan, tetapi saya melihatnya kayak begini, saudara-saudari. Ya, ketika Tuhan bilang anak-anak bernubuat, Anda tahu nubuat itu apa? Nubuat adalah kuasa, power untuk menentukan sesuatu yang terjadi. Ketika Yeremia bernubuat bahwa orang Israel akan dibuang ke pembuangan 70 tahun namanya, itu adalah power. Dia lepaskan kuasa Allah untuk menjadikan terjadi, menentukan apa yang terjadi. Jadi nubuat bicara tentang power, saudara-saudari, kuasa. Dan kepada siapa diberikan nubuat? Kenapa bukan kepada teruna, bukan pada orang tua? Kenapa pada anak-anak? Anak-anak adalah paling lemah di antara ketiga ini, daripada teruna dan orang tua. Tetapi pada teruna dikasih penglihatan. Apa maknanya penglihatan? Anda ngelihat, ingat waktu Kisah Para Rasul, Petrus itu ketika di Yope, saudara, dia lapar di tengah hari, kemudian dari atas dia ngelihat ada kain turun dengan segala binatang yang haram. Dia disuruh, Roh Kudus bilang sembelih dan makan, tapi dia bilang, Tuhan, aku nggak pernah makan yang haram, aku nggak punya pengalaman makan yang haram. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang utusan daripada perwira Romawi, saudara, Cornelius, dan Roh Kudus bilang ikut dia. Saudara harus tahu bahwa saat itu orang Yahudi mungkin berteman dengan orang Romawi ataupun bukan orang Yahudi, tetapi mereka tidak bertamu. So itu Petrus tidak punya pengalaman untuk itu. So itu penglihatan adalah sesuatu. Kemudian
karena penglihatan itulah Petrus tahu harus bertindak apa. Apa yang Tuhan sedang lakukan. Penglihatan adalah sesuatu hikmat, wisdom untuk situasi itu, menghadapi itu. Saudara, diberikan pada teruna. Anda tahu teruna di Alkitab dikonotasikan dengan orang yang belum punya pengalaman. Kalau udah tua, Anda sudah makan asam garam, Anda punya pengalaman, punya wisdom kan gitu. Tetapi penglihatan yang untuk menunjukkan ya tuntunan hikmat itu diberikan pada teruna orang bukan pengalaman. Tetapi mimpi diberikan pada orang tua. Suatu ketika Yusuf bermimpi, bagaimana dia melihat diri dia disembah oleh bapaknya dan saudara-saudaranya. Yusuf sedang melihat masa depan, future, misi yang berapa lama? Masih lama. Dia melihat suatu visi, saudara. Dan itu diberikan pada orang tua. Orang tua yang di dalam secara kasat mata, itu umurnya udah relatif panjang. Jadi artinya sisanya pendek, saudara-saudari. Ya. Tetapi diberikan visi, tujuan yang bisa terjadi baru berapa puluh tahun kemudian. Sehingga apa, saudara? Seharusnya kan lebih baik anak-anak sehingga mereka bisa akan ngalamin, tetapi enggak. Diberikan pada orang tua. Kenapa? Karena ini sedang mau bicarakan momen ketika Roh Kudus dicurahkan. Tuhan tidak berikan kepada yang dianggap layak, yang dianggap hebat, kuat, tetapi justru kebalikannya. Supaya menunjukkan bahwa semua ini roh kekuatan dan kuasa Roh Kudus lah yang bekerja, bukannya kita. Makanya maksudnya enggak match secara logika. Harusnya visi itu diberikan pada anak-anak supaya mereka ngejar. Ya, kuasa itu mungkin kepada teruna atau yang lain, saudara-saudara, ya. Tetapi enggak, karena tujuannya Tuhan ketika masa ini datang, yaitu masa di mana Roh Kudus dicurahkan, masa di mana Anda dan saya tinggal, adalah masa di mana kekuatan Roh Kudus yang bekerja pada kita. Nah, kita hidup sekarang di masa di Roh Kudus tinggal di dalam kita ketika Anda percaya. Dampaknya apa sih kalau Roh Kudus tinggal dalam kita? Saudara-saudari, dampaknya kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul. Ketika Anda baca Kisah Para Rasul, Anda akan terbelalak bagaimana jemaat mula-mula yang baru aja dipenuhi Roh Kudus, baru, saudara-saudari. Lalu mereka bisa mendengar roh Tuhan, bisa dapat tuntunan Tuhan secara spesifik. Misalkan Ananias disuruh pergi ke Yope, kemudian ketemuin Saulus. Roh Kudus secara spesifik, bahkan Ananias bisa sampai seperti berdebat. Tuhan, dari semua orang yang aku tahu, orang ini jahat, mau membunuh. Tapi Roh Kudus kasih tahu, pergi ke sana, ke rumah siapa, ngapain. Saudara, inilah ketika Anda hidup dengan Roh Kudus, maka Anda dalam Kisah Para Rasul diperlihatkan mendengar suara Tuhan, dan kita bisa berkomunikasi. Kemudian Anda ngelihat kepada Filipus di Kisah Para Rasul 8, bagaimana Roh Kudus ngomong, pergi ke jalan lurus, kemudian di situ tunggu, nantikan. Lalu ada sida-sida dari Ethiopia yang hanya mungkin ke Israel setahun sekali, entah kapan waktunya, tapi dia datang, dan ketika itu dia nggak kenal Filipus, lalu bagaimana bisa kenal? Dia disuruh digerakkan baca kitab Yesaya, Filipus dengar, kemudian dia bisa ada pembicaraan, akhirnya orang tersebut memberi diri dan bertobat dan dibaptis. Saudara-saudari, Kisah Para Rasul mengisahkan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bagaimana mereka mengalami divine intervention. Saudara, campur tangan ilahi, sehingga mereka ada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, mengatakan hal yang tepat, melakukan hal yang tepat, sehingga membawa tujuan dan kemuliaan Tuhan. Ini terjadi dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana Kisah Para Rasul, Anda akan melihat kesembuhan yang ada kudrati yang luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi, saudara-saudari. Pertanyaannya, apakah roh yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, berbeda dengan roh yang kita terima saat ini? Tidak. Mereka menerima Roh Kudus yang sama, tetapi pertanyaannya, mengapa kita tidak mengalami sebagaimana yang di Kisah Para Rasul sampaikan? Mengapa, pertanyaannya, saudara-saudari? Amin. Untuk itu kita perlu tahu, dan inilah Tuhan mau tuntun kita. Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan tentang makan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini bisa dikembangkan banyak ayat ini, tapi saya mau Anda fokus begini.
Roh Kudus ada, baik untuk menyatakan kebenaran, menegakkan kebenaran, mengalirkan damai sejahtera dan sukacita, karena Roh Kudus bergerak di dalam dimensi kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah, oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah memulihkan segala sesuatu oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah menyembuhkan yang sakit oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah memulihkan keluarga-keluarga, memulihkan hubungan suami istri, memulihkan anak Anda, memulihkan bisnis Anda, usaha Anda, apapun juga oleh Roh Kudus. Jadi yang saya mau katakan, saudara-saudari, kenapa kita nggak alamin? Sebab kadang kita tidak mengerti realitas kerajaan Allah. Kita tidak menghidupi realitas kerajaan Allah, sebab realitas kerajaan Allah bukannya secara fisik, kelihatan, materi, bukan juga secara jiwa, tetapi secara roh, spiritual, secara rohani, saudara-saudari. Amin. Pertanyaannya, bagaimana hidup di dalam realitas kerajaan Allah dong, kalau kayak begitu? Untuk mengerti realitas kerajaan Allah, saya akan kasih video singkat. Ada sumber kuasa, dan ini adalah Roh Kudus. Ini manifestasinya, lampu akan nyala kalau ada kuasa, ada power, dan ini adalah materi penghubungnya. Dan boleh saya katakan itu kita, saudari. Ya, Anda ngelihat di sini ya. Kalau penghubungnya itu tembaga, maka itu akan menghantarkan aliran itu. Lampu akan nyala, manifestasi terjadi. Kalau itu plastik, maka tidak, akan keblok alirannya itu. Apakah powernya ada? Ada, tapi keblok. Disebut insulator dalam listrik. Kalau itu di dalam air, tidak akan menyala, saudari. Air ini saya bicara tentang kehidupan yang penuh dengan masalah, tetapi ketika dikasih garam, ya, maka itu akan menyala. Garam saya memperamakan adalah firman Tuhan. Ketika akan firman Tuhan, maka kuasa itu akan mengalir, saudari. Amin ya. Jadi dari sini Anda bisa melihat kuasa Tuhan itu ada, saudari. Dan kalau misalkan Anda terhubung dengan satu adalah besi, satu plastik, maka itu nggak akan nyala. Ya. Jadi saudara, hidup dalam realitas kerajaan Allah adalah begini. Allah dengan segala kuasanya, yaitu Roh Kudusnya dalam kita, saudara-saudari, itu sudah mengalirkan. Prinsip kerajaan Allah bukan kita mengendalikan, tetapi mengalirkan. Bukan kita memiliki, prinsip dunia yang memiliki, sehingga Anda mau mengatur, mengontrol, Anda merasa segala sesuatu milik. Tapi prinsip kerajaan Allah adalah mengalirkan. Masalahnya dalam mengalirkan adalah, kalau saluran yang untuk dipakai untuk mengalirkan itu menjadi penghambat, maka tidak akan kelihatan apa yang dialirkan. Nah, jadi inilah, hidup di dalam kerajaan Allah adalah tentang mengalirkan. Itu bukannya kekuatan kita, itu bukan milik kita. Dan saya mau sebut itu adalah anugerah Tuhan. Ketika Anda hidup dengan prinsip, hidupku adalah anugerah Tuhan, segala sesuatu di hidupku adalah anugerah Tuhan, Anda sedang mengizinkan kuasa itu mengalir. Maka nanti akan terlihat manifestasinya. Tetapi kalau Anda mulai melihat bahwa, ini karena aku punya kemampuan, punya kepintaran, kecerdasan, dan macam lain, Anda menjadi penghambat daripada aliran kuasa Tuhan itu mengalir. Karena lawan daripada anugerah adalah kemampuan kita. Amin ya? Jadi Anda ngelihat di sini, umat percaya di dalam Kisah Para Rasul hidup dengan anugerah. Di dalam firman Tuhan Efesus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan begini, saya nggak baca semua. Betapa besarnya kemurahan hati Allah. Allah itu murah hati, anugerahnya berlimpah. Anugerah ini mercy, kemurahan, kasih karunia, terus apa lagi, saudara? Ya, semua itu dia. Begitu besarnya kemurahan hati Allah. Iya, begitu mengasihi. Karena dia begitu mengasihi kita. Ya, saudara, setelahnya dikasih jelasin, kita ini sebenarnya mati secara rohani, nggak layak karena pelanggaran-pelanggaran hidup kita ini. Tapi dia hidupkan kita bersama Kristus. Ini anugerah, kemurahan Tuhan. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, bagaimana supaya pola pikir kita terus anugerah? Dengan menyadari anugerah akan semakin nyata saat Anda mengenal kasih Allah. Nggak mungkin dah Tuhan, kalau begitu mengasihi, nggak mungkin dia nggak tolong saya, nggak mungkin nggak ada pertolongan, nggak mungkin saya ditinggalkan, nggak mungkin saya ngadepin sendiri. Pasti ada bersama Tuhan, paling enggak. Jadi ini dia.
Banyak sekali orang-orang percaya, mereka tahu sebatas keselamatan itu anugerah, tapi mereka nggak menghidupkannya. Tapi bukan hanya keselamatan, bukan saudari, bahwa kalau kita masih hidup pun anugerah. Tapi ketika kita mau melihat anugerah, kita melihatlah dengan dimensi kasih Allah. Semakin kita fokus pada kasih Allah, kita tahu bahwa hidupku adalah anugerah. Percaya saudara. Kemudian di dalam Zakaria 4 ayat 6b, saudara-saudari, ini adalah ketika pemulihan Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, inilah yang luar biasa apa yang terjadi pada orang percaya. Saudara, Anda dan saya, ketika Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka anugerah itu akan semakin efektif. Ketika Anda melihat bahwa kemampuanku adalah karena Roh Kudus, aku kuat karena Roh Kudus, aku bisa taat karena Roh Kudus, maka Anda sedang memiliki pola pikir anugerah. Anugerah bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Anugerah adalah mata iman melihat secara kebenaran firman, secara roh, saudari. Ini dia, kerajaan Allah mungkin nggak kelihatan, tetapi dia berkuasa, namun dan saya harus lihat dengan iman. Karena sebagian orang banyak sekali, Pak, saya bisa lulus kuliah, saya bisa kerja, saya bisa usaha dan berhasil karena saya kerja keras, Pak. Saya mau katakan kepada Anda nggak akan bisa lulus kuliah, Anda akan nggak bisa berhasil dapat pekerjaan, nggak bisa berhasil dalam usaha kalau Tuhan tidak berikan anugerah. Yang sekolah, Tuhan kasih anugerah supaya kamu bisa sekolah, bisa ada uang, ada orang yang menopang dan membantu kamu, ada dosen-dosennya, kemudian kamu dikasih kemampuan, kecerdasan untuk bisa lulus. Yang bekerja pun sama, kamu diberikan pekerjaan, tempat usaha, tempat kalian bekerja, sehingga dan kemudian dikasih kemampuan. Demikian yang usaha juga, kalau berhasil, yang berhasil bukan engkau dipertemukan orang yang tepat, diberikan kemampuan. Ini adalah anugerah. Coba pikirkan kalau itu diambil kembali. Saudara, banyak orang percaya memiliki pola pikir dunia karena pola pikir dunia begitu kuat. Kalau kita punya sesuatu, kita anggap itu kelayakan kita sehingga kita cengkram, kita pegang erat-erat. Saudara, anugerah akan membuat kita bertambah baik. Jemaat mula-mula, mereka hidup di dalam kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu bicara anugerah, dan anugerah inilah dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 membuat mereka bertekun. Mereka itu dalam pengajaran, dalam persekutuan, berkumpul bersama. Lalu kemudian ayat 46-47, Anda ngelihat mereka kembali bertekun sehati, berkumpul tiap hari di bait Allah dan di rumah, memecahkan roti di rumah masing-masing, bergilir, makan bersama dengan gembira, tulus hati, memuji Allah. Mereka disukai orang. Saudara-saudari, saya mau katakan adalah ketika kita mulai melihat kehidupan kita tentang anugerah Tuhan, maka kita berubah menjadi baik sebagai jemaat mula-mula. Mereka menjadi orang yang tekun, mereka menjadi orang yang mencari persatuan bukan keributan, mereka menjadi tulus, mereka murah hati, mereka rendah hati karena anugerah dialirkan oleh Roh Kudus. Roh yang rendah hati, murah hati, roh yang membuat kita tekun dan juga tulus dan bersatu. Namun banyak kali kita masih pakai pola pikir dunia. Orang nggak tahu, tapi cara pandang kita adalah cara pandang dunia. Sehingga kita kadang gak tulus, benar gak saudara? Anda yang kuliah, ketika Anda tahu bahwa kalau Anda bisa kuliah karena anugerah, maka ketika Anda menghidupi itu, Anda menyadari, maka Anda, adik-adik, pasti akan sungguh-sungguh dan tekun. Baik itu yang sekolah di SMA, SMP, SD, semua. Anda yang tahu kalau Anda bisa punya usaha, itu anugerah, maka Anda akan melakukan dengan sungguh-sungguh tekun. Anda ketika melihat hidup Anda dan saya, kalau kita bisa hidup, kalau kita bisa ada penghasilan,
Kalau kita bisa tetap berada saat ini, itu karena anugerah, maka kita akan menghargainya. Tapi banyak kali kita melihat dari besar kecil pemberian, bikin enak atau tidak, kenyamanan atau tidak. Saya mau katakan itu adalah pola dunia. Dan itu tidak membuat Anda melihat anugerah. Tetapi anugerah akan melihat bahwa di dalam masa-masa yang sulit, dalam keadaan yang gak enak pun, akan ada hal yang datang dari Tuhan, atau paling tidak Tuhan berbuat sesuatu untuk membawa kebaikan. Itu anugerah. Pelayanan adalah anugerah. Ibadah adalah anugerah. Banyak orang melihat itu hanya sekedar keharusan ataupun tuntutan. Nah, saudara, saya mau katakan, bahkan pelayanan pun adalah anugerah. 2 Korintus 4 ayat 1 katakan, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Pelayanan adalah anugerah Tuhan. Sebab itu, lakukan dengan tekun, tulus. Banyak orang melakukan pelayanan tidak melihat bahwa mereka melayani dalam kerajaan Allah, dan itu adalah anugerah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua, apapun, semakin kita bisa melihat dalam kehidupan kita, itu semua berjejakan anugerah, maka kita semakin mau lebih lagi sungguh-sungguh, semakin tekun, tulus, membawa persatuan, kerendahan hati, dan murah hati. Bahkan ketika kita punya uang pun, kita nggak melihat itu milik. Kerajaan dunia bilang, itu sudah diberikan untuk milik kamu, tapi kerajaan Allah mengatakan, itu dialirkan kepada kamu. Sehingga Anda dan saya pada akhirnya sehingga mau mengalirkan jadi murah hati. Amin ya. Nah, sebab itulah, prinsip pola pikir anugerah akan membuat Anda dan saya menjadi lebih baik. Lihat, banyak orang ketika terima Roh Kudus, fokus pertama mereka adalah tanda-tanda, mujizat-mujizat. Tetapi kita melihat tuntunan Tuhan, kerajaan Allah dengan Roh Kudus datang kepada kita. Yang pertama dilakukan adalah mengubah kita menjadi lebih baik. Luar biasa tuh, saudara. Dunia mau kita diberkati, tapi Tuhan mau kita jadi lebih baik. Karena ketika Anda jadi lebih baik, maka bejana ini menjadi indah, diperluas, maka berkatnya pun diperbesar, saudara. Amin. Dan ketika Anda menjadi lebih baik, maka Anda kecenderungan dalam menghargai. Hari-hari ini banyak orang percaya tidak menghargai, karena lebih banyak menuntut. Kenapa? Karena pola pikirnya tanpa mereka sadari bukan anugerah. Di mulut mereka ngomong anugerah, tapi pola pikirnya menggerakkan, saudara, mind mereka itu adalah pola pikir dunia. Ketika Anda memiliki pola pikir kerajaan Allah, maka Anda menghargai. Istri saya adalah anugerah dari Tuhan. Maka terlepas dari kekurangannya, terlepas dari bagaimana juga saudara, sebagai sama istri kadang-kadang kita ada gesekan, tetapi kita tahu ini anugerah, maka kita hargai. Orang tua kita juga, pasangan hidup kita juga, anak-anak kita juga, saudara-saudari kita juga, saudari. Bahkan kita bisa terus melihat di dalam konteks atasan kita, usaha kita, kuliah kita, pelayanan kita, semua anugerah. Bahkan uang kita, materi kita anugerah. Karena memang itu anugerah. Banyak orang bilang, enggak, ini saya kerja keras. Ya, kalau Tuhan nggak kasih kamu tubuhnya bisa kerja keras, apa yang kamu bisa lakukan? Coba. Saudara, mengetahui anugerah bukan menyepelekan, justru mengetahui anugerah membuat kita menghargai. Lalu akhirnya kita mengefektifkan. Betapa banyak orang-orang yang tidak melihat bahwa berkat, yaitu keuangan, materi yang ada di tangan Anda adalah anugerah dari Tuhan. Mereka pikir itu kemampuan mereka. Kalau Anda yang nipu-nipu, ya oke lah sana. Karena Tuhan nggak pakai cara kayak begitu. Kalau Anda itu bilang Anda berhasil, ya Anda nggak tahu pakai kacamata siapa, tapi kacamata Tuhan, saudari. Tuhanlah yang membuat Anda berhasil. Firman Tuhan bilang, Tuhan yang memberikan Anda kemampuan untuk menghasilkan. Sebab itu juga, kalau Anda bisa punya kelebihan-kelebihan baik materi, finansial ataupun yang lain, saudari,
Jangan lihat sekedar bahwa itu milik saya karena saya peroleh dengan kerja keras, tetapi lihat ini anugerah Tuhan, milik Tuhan yang saya harus efektifkan. Efektifkan bukan berarti biar duit tambah banyak lagi. Efektifkan artinya fungsinya. Alkitab bilang berkat dari Tuhan itu ada yang untuk kita makan, ada yang untuk kita tabur. Inilah kita efektifkan. Jangan kita cengkram, ini milik saya, enak aja gereja, enak aja. Nggak bisa, saudara. Anda mau ngelihat nggak ini anugerah? Maka ketika Anda melihat bahwa apa yang ada pada kita, baik apapun juga, adalah anugerah, maka Anda akan melihat, saudara-saudari, kuasa-kuasa Tuhan terjadi seperti zaman kisah para rasul. Amin. Akhirnya saya tutup begini, bahwa Anda dan saya sekarang ini hidup di season yang baru, di season yang dihidupkan oleh anugerah dan membawa tujuannya. Tetapi itu adalah realitas surgawi, kerajaan Allah, dan kita harus hidup di dalam realitas kerajaan Allah ini. Ketika kita satu, hari ini kita belajar satu dulu, karena ini tuntunan. Tujuan tuntunan adalah memberikan Anda tuntunan sehingga Anda bisa jalani. Ketika kita setia, kita akan nangkep lagi, diberikan lagi yang kemudian next step. Nah, jadi kita satu dulu sini. Supaya tujuannya bukan pengetahuan, Anda tahu, oh ya gitu ya. Tapi Anda mulai mempraktekannya, merenungkan dan mempraktekannya. Realitas kerajaan Allah adalah segala sesuatu lah anugerah dari Tuhan, dari tata kasih karunia Allah. Sebab itu kita harus mengenal kasih Allah dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Kalau kita punya cara pikir seperti ini, maka kita menjadi penghantar kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengalirkannya, saudara. Tapi sebaliknya ketika kita fokus pada kelayakan diri, kita juga percaya pada nilai-nilai dunia, kita mengasihi dunia, dan kita bersandar pada manusia dan kemampuan diri. Saya bisa berhasil karena diri saya. Saudara-saudari, Anda sedang menjadi penghambat daripada kuasa Roh Kudus mengalir. Kuasa itu ada, tetapi Anda dan saya lah yang jadi pakai untuk alat menghubunginya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena semua ini membuat kita diubahkan menjadi pribadi lebih baik. Amin, saudara-saudari. Anda bisa nangkap keadaan ini. Kerinduan hati Tuhan adalah Anda dan saya menjadi penyalur, konduktor, penghantar yang mengizinkan kuasa Roh Kudus itu, kuasa kerajaan Allah itu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan dimulai dengan pola pikir anugerah Tuhan. Segala sesuatu di kehidupan kita, kalau kita ada, itu anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa bertahan, anugerah Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesehatan, itu anugerah Tuhan. Orang-orang di sekeliling kita tidak sempurna, tapi mereka anugerah Tuhan. Anda pun dan saya adalah anugerah Tuhan buat orang-orang di sekitar dan kerajaan Allah. Amin. Sebab itu, saudari, yuk kita praktekkan dengan mengubah pola pikir ini, maka kita akan melihat kuasa Roh Kudus karena kerajaan Allah. Saudara, kita hidup di dalam zaman kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di dalam kita karena Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Tadi kita sudah lihat. Ya, sebab itu yuk mari kita tutup ibadah kita dengan doa karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus Gembala Agung, terima kasih buat tuntunanmu buat kehidupan kami. Kami tahu sekarang bahwa sungguh anugerah Tuhanlah yang membuat kami ada saat ini, bisa ditopang, bisa hidup. Sebagian mengalami keberhasilan ataupun juga sedang membangun masa depan. Itu pun anugerah. Sebagian terhambat karena mereka mengalami tekanan. Tapi bukan berarti nggak ada anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan membuat anak-anak Tuhan ini bertahan. Tuhan singkapkan, bukakan pikiran kami, pola pikir kami, sehingga kami melihat hidup kami yang telah ditebus tidak ada yang buruk, tapi selalu ada anugerah Tuhan. Oleh sebab itulah firman-Mu dalam Ibrani katakan, dengan penuh keberanian Tuhan selalu undang kami kemana? Masuk ke tata kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan dan kemurahannya. Sebab itulah kami percaya kami terhubung dengan tata kasih karunia sehingga selalu ada pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran ini, kiranya turun pengenalan akan Tuhan dan hidup di dalam dimensi kerajaan Allah, sehingga apanya yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul juga kami semua alami. Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, alaskan doa kami. Mari kita yang siap katakan amin. Nah saudara, jangan lupa minggu depan kita akan lanjutkan di dalam juga hidup dalam realitas kerajaan Allah. Minggu ini kita ngeliat pada anugerah, minggu depan kita akan melihat pada sesuatu yang lain yang pasti akan memberkati dan menggenapi tuntunan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Tuhan memberkati.